Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak mungkin untuk kita hitung. Kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat sehat saja, maka seluruh bagian dalam tubuh kita, seluruh sel dalam tubuh kita, maka ini kesehatan dari Allah. Kita tidak mampu untuk menghitung setiap sel yang ada pada tubuh kita. Ini baru sehat, belum yang lainnya. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Ikhwanu fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masailil jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, yang dimana kebiasaan ini harus kita tinggalkan. Dan kita sudah sampai ke permasalahan yang ke-32, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan kufruhum bil haqqil ladzi ma'a ghairihim mimman la yahwaunahu. Mereka mengingkari kebenaran yang ada pada selain mereka dari orang-orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Al-mas'alatu tsaniyatu watsalathun, permasalahan yang ke-32, kufruhum bil haqqi idza kana ma'aman la yahwaunahu, yaitu mereka mengingkari kebenaran jika kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak mereka senangi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'i wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasara itu tidak
berada di atas kebenaran. Begitu juga orang-orang Nasara, mereka mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran. Tidak di atas apapun, maksudnya tidak di atas kebenaran. Maka kita ambil penjelasan dari apa yang dikatakan Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan wa hadhil mas'alatu min akhtaril masail. Permasalahan ini adalah permasalahan yang paling urgent, yang paling penting. Dan ini nasihat untuk kita dahulu. Kita jangan arahkan pena itu kepada orang lain terdahulu. Kita jangan arahkan jari kita kepada orang lain dulu. Arahkan kepada kita dulu. Terkadang orang ketika dia sibuk dengan orang lain, dia lupa ternyata ada permasalahan jahiliyah yang ada pada dirinya. Syekh mengatakan wahya kufruhum bil haqqi idza kana ma'aman la yahwaunahu, yaitu mereka mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak mereka senangi, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ay la yuhibbunahu, maksudnya adalah yang tidak mereka senangi. Fayatrukunal haqqal ladzi ma'ahu, maka dia meninggalkan kebenaran yang ada pada orang tersebut karena dia enggak senang. Ta'assuban likarahiyatihim lisakhsi, karena dia fanatik dengan kebencian dia kepada seseorang. Fayatrukunal haqqa min ajlih, kemudian dia meninggalkan kebenaran karena dia enggak senang sama orang tersebut. Wal wajib 'alal muslim an yaqbala al haqqa mimman jaa'a bihi. Adapun yang wajib bagi seorang muslim adalah dia menerima kebenaran dari orang yang mendatangkan kebenaran tersebut. Setiap orang yang mendatangkan kebenaran kita terima. Li'annal haqqa dolatul mu'min aina ma wajadahu akhadahu. Karena kebenaran ini adalah sesuatu yang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Aina ma wajadahu akhadahu, dimanapun dia mendapatkan kebenaran itu dia mengambilnya. Ya walaupun itu dari musuh kita, dari orang yang kita benci, kalau itu memang kebenaran ya kita terima. Ma'a sadiqihi au ma'a aduwih, bersama temannya atau bersama dengan musuhnya. Li'annahu yatlubul haqqa, karena dia mencari kebenaran. Amma idza kana ya'tabirul askhas faqat fahada dinu ahli jahiliyah. Adapun jika orang itu menjadikan patokan dengan pribadi seseorang, dengan tokoh tertentu, maka ini termasuk agama orang-orang jahiliyah. Seandainya kita berbuat sesuatu, kemudian ada orang yang mengatakan kepada kita, "Mas, jenengan iki kelintu mas, yang benar seperti ini." Walaupun yang bilang itu musuh kita, orang yang kita benci, kalau ternyata ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, yaudah kita terima dengan lapang dada. Walaupun itu musuh kita, walaupun kita benci dengan dia, insyaallah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh insyaallah ta'ala. Wa mithalu dzalik, dan misalnya ma dzakarahu Allahu 'anil yahud wan nasara, apa yang Allah sebutkan dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa hum ahlu kitabin wa ilmin, padahal mereka ini orang yang ahlu kitab, mendapatkan kitab dan mereka memiliki ilmu, punya kitab, punya ilmu. Fal yahudu rafadu al haqqa alladhi ma'an nasara, orang Yahudi mereka menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Nasara. Wan nasara rafadu al haqqa alladhi ma'al yahud, dan orang Nasara pun menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Kama qala ta'ala, sebagaimana apa yang Allah firmankan tentang mereka,
Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya orang Nasara itu tidak berada di atas kebenaran. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Begitu juga orang Nasara mengatakan orang Yahudi itu tidak di atas kebenaran. Nah, kenapa mereka seperti ini? Walladzi hamalahum ala hada huwal hawa. Yang menjadikan mereka seperti ini adalah hawa nafsu. Yang menjadikan mereka menolak kebenaran apa? Hawa mereka, hawa nafsu mereka. Lamma kana al-yahudu yabghaduna an-nasara jahadu ma ma'ahum minal haqqi. Ketika orang Yahudi itu membenci orang-orang Nasara, maka mereka menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Nasara. Walamma kana an-nasara yabghaduna al-yahuda jahadu ma ma'ahum minal haqqi. Begitu juga orang-orang Nasara, ketika mereka benci dengan orang-orang Yahudi, mereka menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab. Alladzi ya'muruhum biqabulil haqqi, yang dimana Alkitab tersebut memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Maka seperti inilah perkataan orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka mengatakan persis dengan perkataan mereka. Maksudnya siapa? Falladzina laisa ma'ahum kitabun saru ala hadzal manhaj. Dan orang-orang yang tidak memiliki kitab, tidak diturunkan kepada mereka kitab, mereka berjalan di atas jalan ini, di atas manhaj mereka. Kullu ta'ifatin takfurul ukhra. Setiap kelompok itu mengkufuri apa yang ada pada kelompok yang lainnya. Wa tajahadu ma ma'aha minal haqqi, dan mereka menolak kebenaran yang ada pada kelompok lainnya. Walhasil, Syekh mengatakan walhasil, poin pentingnya, annal wajiba 'alal muslim tajannubu sunnatil yahudi wan nasara. Wajib bagi seorang muslim itu menjauhi sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa itu sunnah mereka? Wahyal kufru bil haqqi idza kana ma'aman la yuhibbuhu, yaitu mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak mereka senangi, tidak mereka cintai. Fala yahmiluka bughdu syakhsi ala antar fadha ma ma'ahu minal haqq. Maka jangan sampai kita benci dengan seseorang itu menjadikan kita, membawa kita menolak kebenaran yang ada pada mereka. Jangan sampai. Wa mithlu hadza ma huwa mawjudun al-an. Maka seperti ini yang ada pada saat ini, pada hari ini. Idza kanat ta'ifatun aw jama'atun tabghadu ahadal ulama'i fa innahum yarfuduna ma ma'ahu minal haqq. Kalau ada kelompok atau jamaah yang dia itu benci kepada salah seorang ulama, maka mereka ini, kelompok tersebut, mereka menolak kebenaran yang ada pada ulama tersebut. Fayahmiluhum bughduhum lihadal alim ala an yarfadu ma ma'ahum minal haqqi. Kemudian kebencian mereka itu membawa mereka untuk kebencian mereka terhadap seorang alim ini menjadikan mereka untuk menolak kebenaran yang ada pada dia. Wa an yu'attimu alaihi, dan mereka memblokir ulama tersebut. Maksudnya apa? Enggak mau mendengarkan, enggak mau untuk mengambil apapun dari ulama tersebut. Wa yuzahidu fihi, kemudian dia merasa cukup dari orang tersebut. Wa yuhadziru min muallafatihi wa min asyritatihi walau kanat haqqa. Kemudian mereka memperingatkan orang-orang dari tulisan-tulisannya, dari kaset-kasetnya, walau kanat haqqa, padahal itu kebenaran. Kenapa? Limada? La li syai'in illa li annahum la yuhibbuna hadha syakhs. Tidak ada sebab yang lain kecuali mereka ini tidak menyukai orang ini, karena benci, menjadikan mereka menolak semuanya. Wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqqa, dan wajib bagi kamu wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran. Wa in kana ma'aman la tuhib,
walaupun kebenaran itu bersama dengan orang yang tidak kamu senangi. Wala takunul adawatu as-sakhsiyatu wal ahwa'u nafsiyatu mani'atan min qabulil haqqi. Jangan sampai permusuhan pribadi, jangan sampai kepentingan perorangan, kepentingan pribadi itu menghalangi kamu dari menerima kebenaran. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahul yahudiyyu wa qala innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad amara an yaqulu ma syaa Allahu wahdah wa la yaqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haqqa wa amara ashabuhu bi tarkil khata'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh salah seorang Yahudi, kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, innakum tusyrikun, kalian itu menyekutukan Allah. Taqulun, kalian mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, kalian mengatakan ini dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Amara an yaqulu, kemudian orang Yahudi itu menyuruh kaum muslimin untuk mengatakan masya Allah wahdah, tapi yang benar itu masya Allah wahdah, hanya kehendak Allah. Wala yaqulu, tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, tidak mengatakan dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Syekh mengatakan fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haqqa, dan Nabi menerima kebenaran ini. Wa amara ashabuhu bitarkil khata', dan beliau memerintahkan sahabatnya untuk meninggalkan kesalahan. Ini contoh dari Nabi kita. Ternyata ketika kita ada kesalahan, yang menegur siapa? Musuh kita terima. Wa kadzalika alladzi jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahud. Begitu juga yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ahbarnya orang Yahud. Ahbar niku orang alimnya orang Yahud ya, pendetanya orang Yahud. Wa qala, dia mengatakan, innallaha yatwi samawati biyaminih. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melipat langit dengan tangan kanannya. Wa yahmilul jibala ala usbu', dan Allah Subhanahu wa taala akan membawa gunung ini dengan di jarinya, satu jari. Wal aradina ala usbu, dan juga bumi yang 7 lapis ini di satu jari, ila akhiril hadis, sampai selesai hadis. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum, beliau tertawa sampai gigi gerahamnya itu terlihat, nampak. Tasdiqan li hadzal habari, sebagai pembenaran untuk pendeta dari orang Yahudi tersebut. Wa anzalallahu qaulahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi itu seluruhnya berada pada genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih, dan langit yang 7 lapis ini matwiyatum biyaminih, dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ternyata nun sewu nggih, ternyata ketika kebenaran walaupun ini dari musuh kita, Nabi menerima. Kita dinasihati, kita diberitahu ini salah, yang benar seperti ini. Ternyata itu kebenaran, itu sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita terima. Falamma tabaqa qaulu hadzal habari minal yahudi al-haqqa qabilahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa surra bihi. Maka ketika perkataan pendeta dari Yahudi ini sesuai dengan kebenaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran tersebut, dan Nabi senang dengan hal tersebut.
Ya tentu berbeda ketika kita menuntut ilmu. Adapun ketika kita menuntut ilmu, maka kita pilih orang yang jelas keilmuannya. Ini berbeda tempatnya, berbeda keadaan. Keadaan yang Syekh bilang, ini ketika kita melakukan sesuatu, kok ternyata ada orang yang menegur kita, ada yang mengarahkan kita, mas jenengan itu salah mas, antum ini, anda ini salah, yang benar seperti ini. Ya kalau itu sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita terima, kita tidak perlu malu. Alhasil, maka intinya, annal muslima yajibu alaihi an yaqbalal haqqa wa la tahmiluhu adawatuhu sakhsiyatu wa aghraduhu nafsiyah wal isya'atu allati tusya'u an ba'di ahlil haqqi la tahmiluhu hadhil umur ala rafdi ma yaqulu hadzal alim bal yantafi'u bihi. Maka inti dari apa yang kita bahas ini, bahwasanya seorang muslim itu wajib untuk menerima kebenaran, dan janganlah permusuhan dengan seseorang, permusuhan pribadi atau tujuan-tujuan pribadi atau rumor-rumor yang tersebar dari sebagian ahli hak, ahli kebenaran. Jangan sampai ini membuat kamu la tahmiluhu hadil umur, jangan sampai semua ini, seluruh perkara ini menjadikan kamu ala rafdi ma yaquluhu, untuk menolak apa yang dia katakan. Ma yaquluhu hadal alimu, yang dikatakan oleh alim ini, bal yantafi'u bihi, tetapi hendaklah dia mengambil manfaat dari apa yang dikatakan oleh alim tersebut. Hatta walau kana hadal alimu ghairu mustaqimin, sampai walaupun seorang alim tersebut tidak istiqomah, ya ada kesalahan. Lau kana ma yuqalu fihi minadz dzammi wal aibi sahihan idza qala kalimata haqqin wajaba an tuqbal. Ya walaupun apa yang dikatakan tentang rumor-rumor tadi, dari celaan, dari aib, dari kesalahan-kesalahan dia, itu benar, tetapi ketika dia berkata dengan kebenaran, wajib an tuqbal, maka wajib untuk diterima. La li ajli hadza syakhs, bukan karena kita lihat orangnya, bukan. Walakin li ajlil haqqi, kita menerima kebenaran ini karena itu kebenaran, karena itu dari Nabi, karena itu dari Allah. Jadi yang kita lihat bukan orangnya, kita nggak peduli sama orangnya. Yang penting ini benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, maka ya kita kerjakan. Hadha huwal wajib, maka ini yang wajib. Fayajibu ala talabatil ilmi an yanhaju hadal manhajar rabbani, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk meniti manhaj yang rabbani ini. Apa itu manhaj yang rabbani ini? Jalan yang bersumber dari Allah ini. Qabulul haqqi mimman jaa bihi, menerima kebenaran dari orang yang datang dengan kebenaran tersebut. Maka ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak senang dengan suatu kaum, kita tolak. Padahal kita tahu, oh iya ini ada di dalam Al-Quran. Kita tahu, oh iya ternyata yang dia katakan ini qaula Allah wa qaula Rasul wa qaula sahabah. Sudah. Kalau kita tahu ini, ya sudah, kita terima. Yang dia katakan benar. Dia mengatakan, iya ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat ini, ayat ini. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ini, ulama yang lain mengatakan ini. Kemudian para ulama setelahnya juga mengatakan ini, dan itu benar, sesuai dengan yang disabdakan Rasul juga, maka kita terima. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh ini, ya kita terima. Kalau memang kita yang keliru, ya kita
mengaku. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah, karena kita nggak senang sama orang itu, saya nggak mau ngambil. Jangan sampai. Nah, ini permasalahan yang ke-32. Kemudian kita ambil satu lagi ya. Insyaallah sebentar nih. Tanaquduhum fil iqrari wal inkar. Permasalahan yang ke-32. Tanaquduhum, kontradiksinya mereka fil iqrari wal inkar, di dalam ikrar dan juga di dalam mengingkari. Di dalam mereka menetapkan, mereka mengakui sesuatu tetapi mereka mengingkari. Nanti ada kontradiksinya. Mengakunya seperti ini tapi faktanya apa? Mereka mengingkari. Nah, antara pengakuan dengan apa yang dia lakukan ini saling kontradiksi. Al-mas'alatu tsalitsatu wa tsalatsun. Permasalahan yang ke-32. Inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Pengingkaran mereka dengan apa-apa yang mereka ikrarkan, yang mereka akukan, annahu min dinihim, bahwasanya itu dari agama mereka. Jadi mereka mengaku ini dari agama kami, tetapi mereka ingkari. Kama fa'alu fi hajjil baiti, sebagaimana yang mereka lakukan, orang-orang jahiliyah lakukan berkaitan dengan hajjil bait, berkaitan dengan haji ke Ka'bah. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang dia itu benci dengan agamanya Ibrahim, tidaklah dia illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohi diri mereka sendiri. Jadi orang yang benci dengan agama Ibrahim itu adalah mereka yang membodohi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan asyarh, penjelasan. Al-Yahudu yadda'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi itu mereka mengklaim, mereka mengaku-aku kalau mereka itu di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Walakinnahum lamma huwilatil qiblatu ilal ka'bati allati banaha Ibrahimu ankaru hadha ghayatal inkar. Akan tetapi mereka ini ketika kiblat itu dipindahkan, yang tadinya Baitul Maqdis di Palestina, Allah rubah ke Ka'bah yang ada di Makkah. Maka ketika kiblat ini digeser, Allah pindahkan ke Ka'bah, yang dimana Ka'bah ini dibangun oleh Ibrahim, mereka mengingkari ini. Ghayatul inkar, dengan sebesar-besar pengingkaran, dengan pengingkaran yang sebesar-besarnya. Wal iyadu billah, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui dengan Ka'bah. Wala bil haji, mereka juga tidak mengakui dengan adanya haji. Alladzi huwa min dini Ibrahim, yang dimana haji ini termasuk agama Ibrahim. Wa yakfuruna bit tawajjuhi ilal qiblati, dan dia mengingkari untuk menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah. Wahum ya'lamuna anna hadha huwal haq, dan mereka tahu kalau ini termasuk kebenaran. Wa annal ka'bata hiya qiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia tahu bahwasanya Ka'bah ini adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, mereka tahu. Wa anna Ibrahima huwallazi asasa hadzal bait, dan bahwasanya Ibrahim adalah yang membangun rumah ini, maksudnya Ka'bah ini, mereka tahu. Wa banahu bi amrillahi azza wa jalla, dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal bait, dan ketika kami menempatkan bagi Ibrahim tempat untuk Baitullah, tempat untuk Ka'bah.
Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim dan juga Ismail itu mengangkat pondasi dari Ka'bah ini, meninggikan. Jadi siapa yang membangun? Ya ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Al-ayah. Fasaratil Ka'batu min bina'i Ibrahim. Maka jadilah Ka'bah ini merupakan bangunan dari Nabi Ibrahim. Bi amrillahi, dengan perintah Allah. Wa hiya qiblatuhu, dan Ka'bah ini kiblatnya Nabi Ibrahim. Wahum yunkiruna hada, dan orang-orang Yahudi mengingkari ini. Wa kadzalikal hajj, begitu juga haji, min millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini termasuk agamanya Nabi Ibrahim, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Wahum yunkirunahu, dan mereka mengingkari haji ini. Ma'annahum yadda'una annahum ala millati Ibrahim, padahal orang Yahudi ini mereka mengaku, mereka mengklaim kalau mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim. Wa ala dini Ibrahim, dan di atas millah Ibrahim, dan di atas agama Ibrahim. Lakin hamalahum bughdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala an ankaru hadza kullah. Akan tetapi kebencian kepada Nabi Muhammad itu menjadikan mereka untuk mengingkari ini semuanya, menjadikan mereka mengingkari ini semuanya. Fal Ka'batu min mirathi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ka'bah ini termasuk warisan dari Nabi Ibrahim. Wa tawajjuh ilaiha bis salati wa qasduha lil haji wal umrati min dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka salat menghadap ke Ka'bah, kemudian orang itu pergi ke Ka'bah untuk haji dan juga umrah, ini termasuk agamanya Nabi Ibrahim. Wa haula'i yantasibuna ila dini Ibrahim wa yunkiruna a'dhama sya'airihi. Maka mereka ini menisbatkan diri mereka kepada agama Nabi Ibrahim, dan mereka mengingkari syiar terbesar di agama Nabi Ibrahim. Fahada minat tanaqudil ajib. Maka ini adalah kontradiksi yang sangat menakjubkan. Maka beliau setelah itu mengingatkan kepada kaum muslimin agar kita jangan seperti mereka. Kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad, kemudian kita tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, jangan sampai. Maka beliau mengatakan, wa mithlu hada kullu man yantasibu ilal Islam. Maka seperti ini juga bagi setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa yarfudu ba'da ahkamihi, kemudian dia menolak sebagian hukum-hukum Islam. Sama. Kita disuruh apa? Disuruh untuk jangan isbal. Ternyata apa? Kita nggak mau menerima, kita tolak. Ya sama, ini perkara jahiliyah. Arhul liha, panjangkan jenggot. Ternyata apa? Kita dengan PD-nya kita cukur habis. Ini kita sama dengan orang-orang jahiliyah. Kita disuruh sholat, nggak mau sholat. Kita disuruh sholat jamaah, tidak mau sholat jamaah, sama. Tapi insya Allah saya akan memberikan misal yang lainnya. Beliau mengatakan, kalladhi yaqul, seperti orang yang mengatakan, ana muslim, saya seorang muslim. Thumma yatufu bil quburi wa yadda'uha wa yatabarraka biha wa yatamassahu biha. Dia mengatakan saya ini seorang muslim, tetapi dia ternyata apa? Dia tawaf di kuburan. Kemudian dia berdoa kepada kuburan tersebut. Wa yatabarraku biha, kemudian dia bertabarruk dengan kuburan tersebut. Wa yatamassahu biha, dan dia mengusap-usap kuburan tersebut untuk mencari keberkahan. Fa idza qila lahu hadza syirkun fa innahu la yatahawwalu anhu bal yastamiru alaihi wa yabghadu man naha anhu. Kalau dikatakan kepada dia ini syirik, maka orang tersebut tidak gubris, tidak mau meninggalkan perbuatan itu. Malah apa? Bal yastamiru alaihi, bahkan dia tetap melakukan perbuatan tersebut. Wa yabghadu man naha anhu, dan dia malah benci dengan orang yang melarang dia, yang mengingatkan dia. Wa hadza minat tanaqudi fil intisab, maka ini adalah
kontradiksi di dalam penisbatan. Kita menisbatkan mengikuti Nabi Muhammad, tetapi ajarannya tidak kita kerjakan. Waliyadzubillah. Yantasibu ilal islami wa yukhalifu fi a'dhami sya'airihi. Dia menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi dia menyelisih syiar yang paling besar di dalam agama Islam. Apa itu? Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Masalah kesyirikan nih wong. Ini adalah syiar terbesar bagi seorang muslim. Ini ajaran terbesar dari Nabi kita, Nabi Muhammad, bahkan seluruh Rasul. Maka jangan sampai kita meninggalkan ini. Kita ngakunya Islam, tetapi napa? Kita masih melakukan kesyirikan. Kita masih melakukan sesaji. Kita masih niku wau nggih menyembah kubur, meminta kepada kuburan. Kita masih melakukan sedekah laut yang tujuannya untuk memberikan tumbal kepada Nyi Roro Kidul. Maka ini kita masih terjerumus ke dalam permasalahan jahiliyah. Kita mengaku kita sebagai muslim, kita mengikuti agama Nabi Muhammad, tetapi ternyata kita tidak mengamalkan agama beliau. Kita tidak mengerjakan ajaran beliau. Kita cukupkan di sini. Insyaallah dua permasalahan jahiliyah, dua kebiasaan orang-orang jahiliyah ini menjadikan kita untuk bermuhasabah, menjadikan kita introspeksi diri. Apakah kita masih melakukan kebiasaan ini atau tidak? Kalau kita masih melakukan kebiasaan ini, maka harus kita tinggalkan. Dan ketika kita tahu diri kita ada kesalahan, kemudian kita bisa introspeksi, maka ini termasuk taufik dari Allah. Ini hidayah dari Allah. Ini sangat mahal. Kita tahu, oh iya, niat saya salah, kemudian kita bisa meluruskan niat itu. Ini sebuah taufik dari Allah. Kita harus bersyukur ketika kita bisa tahu kita masih ada kesalahan, kemudian kita memperbaiki kesalahan tersebut. Cukup sampai di sini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi jamaah semuanya dan ikhwan semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian kita amalkan ilmu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya kelak di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.